Oke ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita hari ini masuk di pertemuan ketiga ya, yaitu organisasi dan arsitektur komputer saya lihat. Itulah pembahasan kita hari ini. Saya langsung aja ke topik supaya nanti tidak termakan waktu karena azan maghrib lagi nanti ya. Saya coba langsung saja saya sharekan dulu bahannya. Saya coba langsung. Pak, izin off kamera Pak ya. Lagi mau jalan pulang Pak. Oh, tetap hati-hati ya di jalan ya. Ya nggak apa-apa. Segera nanti join ya. Kalau masih ada waktunya. Oke. Yang penting tetap ada komunikasi. Kalau misalkan izin ya, ada nggak bisa atau Iya gimana. Pak. Oke, baik. Coba saya akan share dulu topik kita hari ini. Oke, sebentar. Oke. Apakah sudah tampil? Gimana? Apakah sudah tampil kira-kira? Zoom-nya? Sudah Pak. Sudah. Pak. Oke, baik ya. Oke, materi kali ini sebenarnya adalah saya ingin memberikan project sebenarnya. Kemarin minggu lalu sudah saya bahas itu sebenarnya minggu lalu project. Tapi gimana kalian buat kreativitas kalian masing-masing? Nah, gimana caranya maksudnya Pak? Di pertemuan kedua kemarin saya ada sedikit putarkan video pembelajaran tentang pengenalan perangkat keras maksudnya. Kalau ini kan lanjutannya. Coba saya bentar ya, saya coba buka yang di pertemuan kedua kemarin. Saya buka dulu modul pembelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat kah? Di pertemuan kedua kemarin. Oke. Pertemuan kedua kemarin, ini yang kita bahas. Ada unit masukan, ada keluaran, baru ada gimana caranya komputer dapat mengenali pesan, karakter, baik semua cara kerja ini termasuk daripada cara kerja ya, cara kerja komputer itu sendiri. Setelah itu ada poin-poin tentang memori, komponen-komponen perangkat keras, internal. Nah, di sini kemarin saya putarkan video. Video ini adalah terkait tentang perangkat keras. Saya mau di sini kalian membuat project, itu maksudnya. Terserah, boleh bahannya Pak. Apakah bahannya nanti harus kami jumpa sama teman-teman, sedangkan kondisinya sekarang lagi pandemik Pak, jauh-jauh lagi di kampung misalkan. Silakan kalian koordinasi melalui WA Group atau fasilitas media online ya, terserah mau Zoom atau Facebook yang online. Saya mau di sini membuat project. Project ini tidak harus dikumpul minggu ini, tetapi gimana? Bisa aja minggu depan. Kita sepakati 2 minggu misalkan. Nah, proyeknya gimana Pak? Apakah kelompok? Boleh kelompok. Makanya saya mau di sini pastikan berapa kalian satu kelas ini isinya. Apa mahasiswanya yang aktif? Mana ya? Ada yang bisa mewakili menjawab? Kurang tahu Pak yang aktif berapa. Apakah ada yang bisa mewakili dapat jawabannya? Yang kira-kira aktif itu maksudnya. Selama kalian belajar lah itu maksudnya di kelas TIC ini. Paling banyak sih biasa yang mengikuti Zoom ya Pak. Iya, mau Zoom mau 23. Iya Pak. Oke, berarti Itu paling banyak tuh Pak. paling banyak. Sebenarnya lebih gitu kan. Cuman yang tiap Zoom itu paling banyak 23 gitu. Baik, di pertemuan ketiga ini saya simpulkan menjadi 20. Paling banyak 23. Yang lain tidak tahu, kalau misalkan nggak ada konfirmasi ke saya, berarti nilainya nanti saya buat. Ada penilaian saya sendiri. Yang penting, saya anggaplah 20. 23-nya nanti tiga-tiganya, yang tiganya itu bisa nyisip di kelompok lain. Saya mau kalian, komtingnya siapa ya? Jody kah? Komtingnya siapa? Iya Pak, saya Pak. Saya mau
Oke, saya mau kalian atau kelasnya lah, komti kelas. Artinya saya pertanggungjawabkan ke kamu, silakan buat kelompok yaitu minimal 5, maksimal 6. Oke, ingat, silakan buat kelompok minimal 5, maksimal 6. Karena apa? Ada yang 3 tadi, silakan disisipkan. Nanti tugasnya adalah kalian membuat pengenalan perangkat, boleh membuat video dalam bentuk video. Misalkan ambillah gambar misalkan motherboard misalkan. Baru nanti buat animasinya. Nah, inilah dia perkenalan perangkat itu, baru RAM-nya mana. Baru seperti kemarin yang saya putarkan ini. Saya coba review sejenak ya. Saya coba review sejenak. Nah ini, nggak perlu tampil ya, nggak perlu suaranya, nggak perlu apa kali saya anggap. Nah, ada ini gambar, muncul ya gambar ya. Ini potnya, boleh aja dari internet ambil gambarnya. Tapi ini saya mau kalian dalam bentuk video, itu maksudnya. Perkenalan perangkat keras. Bisa aja animasi boleh Pak, boleh nggak apa-apa. Kreativitas kalian lah itu saya tuntut di sini. Makanya saya buat kelompok. Ini project itu maksudnya ya. Ini pembuatan tugas project itu maksudnya. Nanti gimana cara ngumpulnya Pak? Di-upload di LMS. Nanti saya suruh upload di LMS dalam bentuk video. Gimana cara Pak nguploadnya? Di-upload di YouTube juga boleh. Linknya aja yang perlu. Linknya aja yang perlu. Artinya, nah seperti ini nih gambarnya. Nampak kan ini muncul tidak kira-kira? Coba direspon. Nampak, Pak. Ya, Muncul. ada USB portnya. Ambil aja gambarnya dari internet boleh. Nanti tampil buat animasi ataupun video di crop, dibuat. Kalianlah kreasinya lewat handphone kah atau apa. Digabung-gabungkan perangkat-perangkat dalam satu video atau project. Baru nanti kalau sudah oke, ya boleh yang pertama kali, ini dari kelompok X misalkan. Saya berlima, perkenalkan namanya dulu. Bla 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 bla. Baru di sini saya ingin mempresentasikan atau jelaskan beberapa perangkat atau komponen komputer. Yang pertama melalui dari motherboard misalkan. Ini tugasnya motherboard, tugasnya si Yopi misalkan. Nanti RAM-nya tugasnya ini, kegunaannya apa? Itu maksudnya. Audio, ini kegunaannya apa? Motherboard kegunaannya apa? Prosesor kegunaannya apa? Nah, gimana? Sampai di sini bisa dipahami tidak? Kira-kira. Itulah projectnya. Ini Paham, kenapa? Pak. Paham, Pak, paham. Oke, yang lainnya gimana? Paham, Pak, paham. Nah, itu maksud saya. Boleh ya, nggak harus datang ke kampus bongkar lab komputer, nggak harus gitu. Tapi kalau memang ada waktunya, salah satu dari kelompok kalian, ya boleh aja datang ke kampus minta tolong sama puskom komputer yang bodong misalkan. Ya kalian videokan kreativitas, membuat, oh ini RAM, ini apa, kelompok kalian gitu. Tapi jangan bebarengan semua satu hari. Nanti kena apa kalian? Nah, tegur nanti Berarti kita menjelaskan ya Pak? Ya, menjelaskan sama melihatkan komponen itu. Ngerti maksudnya? Komponen, oh ini apa? Motherboard itu maksudnya. Nah, itu bentuk daripada organisasi itu. Orkom kan organisasi komputer. Artinya kalian dituntut mengenal betul-betul inilah motherboard, inilah RAM-nya, inilah USB-nya, inilah suaranya itu maksudnya. Nah, itu saya buat dalam bentuk project ataupun berkelompok. Paling lama 2 minggu waktunya. Kalau kita minggu ketiga ini, sekarang minggu ketiga ya, saya kasih waktu paling lambat minggu kelima dikumpul. Oke? Artinya harus ada project gitu maksudnya. Gimana, bisa dipahami tidak yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya, coba itu diingat. Bisa, Pak. Tanggung jawab komting adalah silahkan membagi kelompoknya, nanti kalian share di grup. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Boleh 6 maksimal. Nanti supaya saya tahu ya, di grup yang sudah kita buat di WA itu. Oke, komting? Oke Pak, siap. Silakan tunjukkan apa ya, tanggung jawab kalian. Kalau bisa dibuat sekreatif mungkin, kelompok mana nanti yang cantik atau kreatif. Nah, di situ mungkin ada poin yang agak menunjang itu maksudnya. Penilaian dari saya. Lebih baik, nah itu tadi link-linknya aja. Nanti diupload di YouTube, misalkan dari kelompok 1. Saya mau gini ya,
saya mau nama kelompoknya buat Sinta ya. Kan ada 4 itu, buat aja ada Sinta 1, ada Sinta 2, Sinta 4, dan Sinta 3. Sinta itu adalah Science and Technology Index namanya. Artinya tentang teknologi ya, istilahnya komputer lah itu maksudnya. Sinta itu sekali lagi singkatan dari Science and Technology Index. Sinta. Itu, ingat ya, Komting Sinta. Sinta 1 siapa aja, maksimal 6, Sinta 2, nanti silahkan di-share di grup kita TIC supaya hidup grupnya. Saya lihat mati ini, saya lihat grupnya ini. Kalian nggak ada apa koordinasi saya lihat. Saya berusaha menghidupkan grup kalian dengan memberikan project tambahan ataupun project kelompok. Ini ya. Silakan. Tapi intinya Komting jangan apa ya? Saran dari saya jangan membeda-bedakan temannya ya, Komting. Harus transparan ya. Komting. Jody bisa didengar? Iya. Ya, Dengar. nanti karena ini yang agak aktif ya, artinya di apa? Harus ada kolaborasi antara ya, jangan dipandang suku Jawa pakai suku Jawa semua, jangan seperti itu. Kita harus berkeanekaragaman ya, berkewarganegaraan, artinya transparansi, jangan membeda-bedakan. Saya tuntut kalian seperti itu. Oke, itu ya, itu proyeknya. Sekarang coba saya tambahkan ya. Saya kasih break dulu kali ya, 5 menit maksimal ya. Karena kayaknya lagi azan saya lihat. Nggak enak saya jelasinya. Bisa ya? Silakan yang ingin minum ataupun sholat terlebih dahulu ya 5 menit lah. Kurang lebih ya, bisa lah itu ya. Baik, kita break dulu ya sampai di sini. Iya, Pak. Oke ya, kembali ke materi awal. Nah, ini tadi. Sebentar, saya share screen ya. Share screen. Pak mau nanya nih Pak, Boleh, silakan. itu kalau video animasi saya buat dari PowerPoint bisa Pak? Yang penting ada projectnya. Udah Pak. Animasi PowerPoint mana ada animasi PowerPoint? Boleh sih, kalau mau buat kreativitas sendiri boleh, nggak apa-apa. Bisa Pak. Tapi kalau umpamanya PowerPoint itu menurut saya tidak video animasi ya, tapi memang desain untuk presentase gitu maksudnya. Walaupun di situ Iya. ada memang ya kreativitas ataupun tool-toolnya lah untuk mendukung biar cantik itu maksudnya. Memang cuman itu kayaknya penilaian saya itu bukan video ya, bukan video. Maksud saya ini projectnya dalam bentuk video maunya. Kalau gambar boleh diedit pakai digital juga boleh. Ini RAM-nya Itu kan PowerPoint-nya bisa diubah Pak ke video kan. Aku kan nengok di YouTube kan bisa gitu. Bisa. Ya maksudnya kreativitas lah dituntut dari Iya, PowerPoint. video animasi dari PowerPoint. Boleh, bisa nggak apa-apa. Kreativitas pokoknya ya. Itu maksudnya. Dibuatlah secantik mungkin. Baik, tambahan sedikit ya. Udah oke tadi ya? Sudah paham ya? Itu maksudnya ya? Ya, Pak. Udah. Baik. Tambahan sedikit kita mengenal yaitu sedikit ada struktur dan fungsi. Nah, struktur dan fungsi namanya juga struktur ya. Jadi sebenarnya di pertemuan awal kemarin sudah saya jelaskan struktur itu yang bagaimana, fungsi itu bagaimana. Artinya apa? Misalkan ada struktur Kaputama dimulai akademiknya ketua. Ketua ada Buket 1, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sampai ke Kaprodi dan sampai mahasiswa. Artinya fungsinya sudah berbeda-beda dong kan gitu. Artinya sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing atau fungsi masing-masing. Ini juga seperti itu. Komponen komputer dimulai dari prosesor, motherboard, RAM, sistem bus, chipnya juga, BIOS-nya lagi. Nah, itu juga sama. Perangkat tersebut ataupun komponen-komponen tersebut itu juga mempunyai sedikit memang fungsi ataupun kinerjanya masing-masing. Nah, ini seperti ini ada fungsinya masing-masing ya.
Nah, ini namanya chip-chip yang mendukung. Bisa aja elko atau kapasitor. Nah, ini mempunyai sistem kerja masing-masing. Baik, itu gambarannya. Nah, inilah dia. Kalau secara umum, struktur komputer itu adalah cara komponen-komponen yang saling berketerkaitan dengan dan berhubungan satu dengan yang lain. Misalkan apa? Ya ini tadi. Ini siapa yang nyoret kuning ini? Ini pasti ada nih jalurnya. Walaupun putih-putih ini disebut sistem bus ya. Sistem bus. Ini semua berhubungan. Walaupun dia berdiri sendiri misalkan. Pasti ada hubungannya gitu. Artinya keterkaitan satu dengan yang lain itu ada gitu maksudnya. Nah, itu dia. Dengan fungsi komputer adalah operasi masing-masing perangkat atau komponen. Itu perbedaannya secara umumnya itu maksudnya. Tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya struktur itu ya ketua kampus sampai ke mahasiswa, sedangkan fungsinya adalah ya kinerjanya atau tupoksinya itu seperti apa. Kalau di komputer komponen-komponennya termasuk prosesor, RAM, motherboard itu komponennya, strukturnya. Yang paling penting mulai dari mana maksudnya. Sedangkan fungsi-fungsinya ya harus pasti ada masing-masing sesuai dengan struktur tadi yang di atas. Ada tugasnya itu maksudnya. Nah, ini salah satu daripada instruksi di dalam fungsi komputer. Salah satunya ada 4 ya, bukan salah satu, salah 4. Bukan salah, 4 memang itu maksudnya. Nah, dimulai dari mana? Migrasi. Migrasi itu bisa dikatakan seperti perpindahan ya, migrasi data, artinya perpindahan sebuah data. Jadi di komputer itu fungsinya salah satunya itu bisa memindahkan data dari komputer ini ke handphone, ke ini, ke itu, udah banyak, ke perangkat lah maksudnya. Baru ada komputer data storage. Ini maksudnya adalah komputer fungsinya sebagai media atau ruang penyimpanan. Storage itu adalah penyimpanannya. Baru ada lagi apa? Data processing. Semua diproses, bisa membuat program Excel, semua diproses. Semua datanya bisa diproses di situ. Baru ada mengontrol data. Nah, ini juga bisa dikontrol atau bisa di private. Nah, itu lewat komputer semua ya. Nanti saya akan mendalami di pertemuan keempat. Ini karena pembahasan yang ada struktur dan fungsi ini tidak selesai dibahas dalam satu pertemuan, tapi 2 pertemuan, 3 dan 4. Nah, nanti tadi karena termakan sedikit pembuatan project ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti di pertemuan keempat saya detailkan kembali. Migrasi itu seperti apa, komputer storage itu seperti apa, data processing dan kontrol data itu seperti apa. Nah, inilah termasuk proses. Proses datanya itu seperti ini, bisa. Ini sebenarnya ada saya jelaskan ini ya sebenarnya. Di bagian itu migrasi itu seperti apa, ini ada. Cuman secara sekarang ini kayaknya tidak memungkinkan waktunya, ini proses. Karena apa? Kita pakai Zoom yang free. 45 menit padam kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini minggu depan saya akan perjelas, saya next. Nah, inilah contoh struktur komputernya. Ini ya. Ini salah satu gambaran struktur komponen komputer atau struktur utama komputer. Yaitu inilah peripheral itu perangkat keras ya. Sorry. Ini perangkat kerasnya. Ini ada line komunikasi adalah cara kerja satu dengan yang lainnya. Komputer itu di dalamnya ini struktur yang paling utama. Mempunyai apa? Central Processor Unit atau bisa disebut CPU. Makanya kalau kalian nanti membuat proyeknya itu dimulai dari CPU ini loh, CPU ini. Nah, baru ada apa lagi? Main memory. Semua bentuk memori itu seperti apa? Hard disk, RAM dah segala macam. Nah itu. Sistem interconnection ini berupa sistem bus. Sistem bus itu yang putih-putih itu, jalur kecil-kecil di motherboard itu yang menghubungkan satu dengan yang lain. Baru ada input output. Ini bagian besar aja saya jelaskan ya. Seperti di minggu pertama kemarin saya jelaskan ada ya termasuk scan, keyboard, mouse, nah kucing misalkan. Nah, itu maksudnya. Kucing tidak ya, tikus, sorry tikus. Kucing pula yang masuk. Bukan. Nah, itu salah satunya. Tapi inilah kira-kira yang ada di struktur utama komputer. Ya. Next. CPU. Oh, ternyata di komputer tadi ada pecahannya. Sekarang di CPU-nya aja ada lagi ternyata. Nah, inilah di komputer tadi ada I/O, input output, sistem bus. Sistem bus itu disebut dengan ini ya, sistem interconnection.
Nah, ini disebut dengan sistem bus. Ada main memory itu memori. Jadi di CPU aja ini ada lagi ternyata dalamnya. Ada register, ada ALU, ada interconnection juga, ada sistem bus atau control unit. Artinya di pecahan itu ada lagi, di CPU ada dalamnya ada perangkat lagi gitu maksudnya. Nah, itu dia. Selanjutnya apa lagi? Ada fungsi. Fungsi komputer ini tadi kan ada 4 tuh tadi, migrasi data atau segala macam tadi. Yang pertama ini move, data movement. Di sini ya tentang semua data lah, datanya perpindahan migrasi tadi. Mengontrolnya, baru ada kapasitas penyimpanan, data storage facility, baru ada cara prosesnya itu seperti apa. Nah, artinya apa? Di dalam fungsi komputer ini ada 4 bagian itu maksudnya. 4 bagian tadi. Kalau alurnya seperti apa aja, Pak? Di antara 4 tadi fungsinya. Contohnya seperti ini. Inilah perpindahan data itu. Sama sih, alurnya sama. Tapi cara kerjanya aja mungkin yang berbeda. Kan sama ya dengan di sini ya. Sama kan? Cuman ada sedikit perbedaan daripada cara prosesnya aja. Kalau move itu seperti apa? Kalau move di sini seperti apa? Nah, ini ada garis panahnya. Nah, nanti bisa dikembalikan, diambil ulang atau diambil dari flash disk eksternal, baru dikembalikan ke komputer, bolak-balik bisa. Artinya multifungsi. Perpindahan data itu multifungsi ya. Bisa ke sana kemari atau ke perangkat ini, ke perangkat itu. Yang penting apa? Tersedia data storage atau fasilitas hard disknya atau RAM-nya atau prosesnya bisa berjalan dengan lancar itu maksudnya. Tidak ada error lah ketika memindahkan data. Kalau error korup gimana Pak? Ya rusak lah datanya. Itu dia. Baik. Selanjutnya apa? Menyimpan data itu juga storage. Menyimpan data itu pasti perlu perpindahan data movement. Baru pengontrolan juga perlu. Tapi proses juga perlu. Dan penyimpanan ruang juga perlu. Ini semuanya berhubungan semua. Nah, ini secara singkat sama sih, strukturnya sama, tetapi beda aja di eventnya atau penyimpanannya seperti apa itu. Tapi yang dibutuhkan semuanya sama. Ada 4 poin ini. Saling berketerkaitan. Selanjutnya apa lagi? Proses data sama. Proses data itu pasti dialami dari perpindahan data dulu. Mengontrol, ada proses. Nah, pada akhirnya apa? Ya, nanti akan disimpan. Setelah itu apa lagi, Pak? Masih proses data sih, tapi di sini ditambahkan ke I/O. I/O itu perangkat input output ya. Nah, input output. Sama, intinya sama. Prosesnya sama ya. Yang penting inputnya bisa flash disk, bisa apa? Yang bisa diproses untuk penyimpanan lah itu intinya. Nah, itu dia kira-kira gambaran materi kita hari ini. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sama kalian semua. Saya harapkan bisa paham ya. Ini tinggal 1 menit lagi saya lihat nih apa akan terputus otomatis ini ya. Silakan nanti dikembangkan sendiri ya. Nggak apa-apa, kalau ada pertanyaan silakan di WA aja atau di grup. Silakan dikembangkan sendiri materinya dari YouTube, Google atau jurnal. Nah, jadi materi hari ini menurut saya kita akhiri sampai di sini saja. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri sampai sekarang ya. Saya akhiri sekarang. Terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ingin berhitung ya. Menunggu apa ini? Akan terputus sendiri nih waktunya. Karena tinggal 1 menit saya lihat.